Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin. Saya dari Prodi Manajemen Rek A. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS Matematika saya. Ingin tahu seperti apa? Oke, baik teman-teman, langsung saja kita ke nomor 1. Diketahui dari nomor 1, soal nomor 1 itu A-nya itu sama dengan 1 juta, B-nya sama dengan 105.000, dan yang ditanya yaitu U9. Nah, jawab langsung teman-teman ya. Dan saya sini menggunakan rumus lain dari rumus yang biasanya. Rumus ini berbunyi BN ditambah C. C ini apa teman-teman? C ini konstanta, dan gimana cara mencari konstantanya? Yaitu B agar menjadi suku awal itu harus ditambah berapa? Oke, kita langsung saja contoh ya teman-teman ya. Oke, UN sama dengan B-nya berapa? B-nya sama dengan 105.000 dikali N ditambah 895.000. Nah, ini dapatnya dari mana teman-teman? Yaitu 105.000 ini agar menjadi 1 juta itu harus ditambah berapa teman-teman? Ya, yang benar, ditambah 895.000. Nah, U9 langsung saja kita masukkan, N-nya kita ganti 9. Dapatlah 105.000 ini kita kalikan dengan 9, yaitu 945.000. Ditambah 895.000, hasilnya yaitu 1.840.000. Itu untuk nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui dari soal nomor 2 itu semestanya sebesar 220. P ini pekerja itu 125 dan M-nya 65 yaitu mahasiswa. P gabungan M komplement 70, artinya bukan dari antara kedua ini, itu sebesar 70 teman-teman. Dan ini adalah soal himpunan, dan yang ditanya adalah P irisan M. Nah, di sini saya menggunakan rumus cepat dari himpunan teman-teman, dan kita sini ada diagram Venn-nya. Kita buat diagram Venn-nya itu saling bersinggungan dengan M. Di sini tulis X. Kenapa ditulis X? Karena irisannya masih belum diketahui. Di sini langsung saja kita tulis P-nya 125. P 125 ini kita kurang dengan X karena kan kita belum tahu nih di tengah ini berapa ya teman-teman ya. Kemudian 65 juga sama, 65 dikurang X, dan yang luar itu adalah 70. Nah, langsung saja kita masuk ke cara cepatnya, itu S semestanya kita tulis 220 sama dengan, kita masukkan semua nilainya di sini teman-teman, 125 dikurang X, kemudian ditambah X, 65 dikurang X, kemudian ditambah 70. Langsung kita jumlahkan teman-teman. Dapatlah 125 ditambah 70, 195. 65 ditambah 65X. 220 kita tulis lagi 195 ditambah 65 itu dapat hasilnya 260 dikurang X. Ini kan masih ada X-nya teman-teman ya. Nah, X-nya kita pindahkan jadi positif X, dan 220-nya kita pindahkan ke kanan. Pindah ruas dari positif, pindah ruas ke kanan, itu jadi negatif teman-teman. Jadi 260 dikurang 220 sama dengan X-nya itu 40. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita lanjut ke nomor 3. Dari soal didapatkan P1-nya itu 160, P2-nya sama dengan 240, Q1-nya sama dengan 110, Q2-nya sama dengan 30, Q1-nya 50, dan Q2-nya sama dengan 90. Nah, kita carinya satu-satu dulu man. Kita pakai dulu KID-nya, kita pakai dulu yang KID. Ini rumusnya P dikurang P1 per P2 dikurang P1, Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. P-nya tulis lagi, P1-nya berapa? P1-nya 160 per 240 itu P2 dikurang 160 P1-nya. Nah, sama dengan Q-nya kita tulis lagi 110 itu dari QD 1-nya. Kemudian Q2-nya itu 30 dari sini teman-teman. Q2 30 dikurang 110 itu Q1-nya dari rumusnya teman-teman. Q1-nya itu sama dengan 110. D sini teman, kita jumlahkan teman-teman. P dikurang 160 per 80. 80 dari mana? 240 dikurang 160. Q min 110
per min 80. Min 80 dari mana teman-teman? Dari sini teman. 30 dikurang 110. Oke, lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal kalikan silang. P min 160 ini kita kalikan dengan min 80. Jadi gini, min 80 dikali P min 160 sama dengan kalikan silang 80 dikali Q min 110 ini teman-teman ya. Nah, kita jumlahkan dulu berapa. Ini kan teman-teman ya, min 80 kita kali P itu hasilnya min 80 P. Min 80 dikali min 160 itu hasilnya positif 12.800. Kenapa positif? Karena negatif kali negatif. Selanjutnya itu di sebelah kanannya 80 dikali Q hasilnya 80 Q. 80 dikali min 110 8.800. Langsung saja, yang tidak ada koefisiennya kita pindahkan ke kanan. Min 80P sama dengan 80Q dikurang min 8.800 dikurang 12.800. Dia kan tadi positif teman, pindah ke kanan jadi negatif. Kita terus lagi, min 80P sama dengan Q dikurang 21.600. Ini dari min 8.800 ditambah min 12.800. P sama dengan 80Q ini kita bagi dengan 80. 21.600 ini kita bagi juga dengan 80. Hasilnya itu P sama dengan 270 Q. Q-nya kita tulis sebelah kanan. Oke, tadi kita sudah dapat QD-nya. Sekarang kita pakai yang QS. Rumusnya sama teman-teman. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 Q2 min Q1. Bedanya apa teman-teman? Bedanya kita ganti Q-nya itu dengan QS. Kalau tadi kan QD-nya, kalau sekarang itu kita ganti dengan QS. Nah, Q min 50 per 90 min 50. Selanjutnya kita jumlahkan teman-teman. P min 160 per 80. Ini dari 240 dikurang 160. Kemudian Q dikurang 50 per 40. 40 dari 90 dikurang 50. Kita kalikan silang. 40 dikali P min 160. Ini kan 40 P dikali min 160. 80 Q dikali min 150. Dari sini. Ini teman-teman kita tuliskan 40 dikali P dengan 40 P. 40 dikali 160 yaitu min 40 dikali min 160 itu hasilnya min 6.400. Sebelah kanannya teman, 80 dikali Q 80 Q. 80 dikali min 50 yaitu hasilnya min 4.000. Kita pindahkan 6.400 ini ke kanan, jadi positif ya teman-teman. Di sebelah kanan kita tulis 40P sama dengan 80Q dikurang 4.000 ditambah 6.400. Kita jumlahkan yang di sini. Kita tulis 40P sama dengan 80Q ditambah 2.400. 2.400 dari penjumlahan di atas teman-teman. Kemudian P sama dengan 80Q kita bagi 40, hasilnya yaitu 2Q. 2.400 kita bagi 40, hasilnya itu 60. Nah, jadi dari penjumlahan di atas dapatlah fungsi permintaannya yang D itu sama dengan 270 min Q. Fungsi penawaran S itu sama dengan 2Q ditambah 60 teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Diketahui dari soal QD-nya itu sama dengan min 2P ditambah 20. QS sama dengan 2P min 5. Nah, yang ditanya yaitu titik keseimbangan teman-teman. Untuk mencari titik keseimbangan, rumusnya yaitu QD sama dengan QS. Kita masukkan QD-nya itu min 2P dari sini teman-teman ya. Min 2P ditambah 20 sama dengan 2P min 5 dari sini teman-teman. Jadi QS-nya. Nah, kita pindahkan yang ada koefisiennya itu ke kiri. Jadi min 2P dikurang min 2P. Kenapa min? Karena dari positif ke negatif pindah ke kiri menjadi negatif teman-teman ya. 2P dikurang min 2P sama dengan yang 20-nya kita pindah ke kanan, min 5 dikurang min 20. Ya teman-teman ya, dari positif pindah jadi negatif. P-nya kita jumlahkan menjadi min 4P
sama dengan min 25. Dari min 5 kita jumlahkan dengan min 20 menjadi min 25. P-nya sama dengan 25 dibagi min 4. Dapatlah hasilnya itu 6,25. Kenapa hasilnya tidak negatif, Bang? Soalnya negatif dibagi negatif hasilnya positif, teman-teman ya. Dapatlah PE-nya, teman-teman ya. Selanjutnya yaitu substitusikan. Kita kan udah dapat nih PN-nya, teman-teman. Kita substitusikan ke salah satu fungsi. Saya mau substitusikannya ke fungsi QS. QS sama dengan min 2P min 5. QS sama dengan 2P min 5. Sama dengan 2 P-nya kita ganti 6,25 min 5. 2 dikali P-nya kita ganti dengan 6,25, kemudian min 5. Kita tulis masih 2 dikali 6,25 itu hasilnya 12,5 min 5. Dapatlah kita kurangkan 12,5 ini kita kurang dengan 5, hasilnya itu 7,5. Dapatlah QE-nya, teman-teman. Titik keseimbangannya itu didapatkan yaitu QE. Ini rumus titik keseimbangan, teman-teman. QE dan PE. QE-nya itu kita dapat 7,5, PE-nya itu 6,25. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, dia juga meminta kurva, teman-teman. Yang untuk mencari kurva, kita misalkan P-nya itu dengan 0. Nah, kita mulai dari fungsi yang QD sama dengan min 2P ditambah 20. Kita misalkan jika P-nya sama dengan 0, maka QD-nya min 2 dikali 0, hasilnya tetap 0, teman-teman. Semua yang dikali 0, hasilnya tetap 0. QD min 2 dikali 0 ditambah 20. Karena ini 0, kosong, teman-teman. Langsung aja QD-nya sama dengan 20. Dapatlah titiknya itu 20,0. Nah, kemudian jika QD sama dengan 0, maka ini kan QD, teman-teman, rumusnya di depan ya, teman. QD kita gantikan 0 sama dengan min 2P ditambah 20. Min 2P kita pindah ke kanan jadi positif. Min 2P sama dengan min 2P kita pindahkan ke kiri jadi 2P sama dengan 20. P sama dengan 20 dibagi 10, hasilnya 20. P sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10, teman-teman. Dapatlah titiknya itu 0,10. Kemudian kita masukkan ke fungsi yang QS, teman-teman ya. Kita masukkan ke fungsi QS. QS itu 2P min 5. Jika P sama dengan 0, maka QS itu sama dengan 2 dikali 0 min 5. Ingat, teman-teman ya, P-nya kita ganti dengan 0, yaitu hasilnya tetap min 5. Jika P sama dengan 0, maka QS-nya 2 dikali 0 min 5. QS-nya sama dengan min 5. Dapatlah titiknya itu min 5,0. Kemudian kita misalkan QS-nya menjadi 0. Jika QS sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2P min 5. P-nya kita pindahkan ke kiri jadi negatif, karena positif pindah ke kiri jadi negatif, sama dengan min 5 gitu, teman-teman. Min 5 nya tulis P sama dengan min 5 dibagi min 2, hasilnya itu 2,5. Dapatlah titiknya itu 0,25, teman-teman. Teman-teman, dari penghitung kita tadi dapatlah kita yaitu kurvanya. Jadi seperti ini kurvanya, teman-teman ya. Ini fungsi QD-nya, teman-teman, sama dengan min 2P ditambah 20. QS-nya 2P dikurang 5. Dan ini adalah titik keseimbangannya atau equilibrium 7,5,6,25. Ingat, teman ya. Oke. Jadi seperti itu untuk nomor 4, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor 5. Dari soalnya dia minta jenis elastisitas permintaan, teman-teman. Untuk elastis yang pertama yaitu namanya itu elastis, di mana ide-nya itu lebih dari 1, yang artinya perubahan permintaan itu lebih besar terhadap perubahan harga atau P. Oleh karenanya garis P vertikal, maka kurvanya landai. Jadi kurvanya kurvanya itu landai. Ya seperti inilah kurvanya. Contohnya yaitu kebutuhan tersier berupa barang mewah, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu
permintaan inelastis atau E itu lebih kecil dari 1. Artinya perubahan harga sebesar 1% itu menyebabkan terjadinya perubahan jumlah produk yang diminta itu kurang dari 1%. Dan ini seperti ini kurvanya, itu kurvanya sangat curam teman-teman ya, curam. Contohnya dari permintaan inelastisnya itu kebutuhan pokok seperti beras teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor 3, permintaan elastis sempurna. Idenya itu sama dengan tak hingga, yaitu koefisien elastisitasnya permintaannya sama dengan tak terhingga. Kurvanya seperti ini teman-teman, itu seperti berbentuk T, artinya hanya koefisien elastisitasnya itu tidak terhingga teman-teman. Contohnya produknya itu BBM. Oke teman-teman, yang keempat yaitu permintaan inelastis sempurna, yaitu ED-nya sama dengan 0. Artinya berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Dan seperti ini adalah seperti ini kurvanya teman-teman ya, dia meningkat ke atas gitu. Contoh produknya yaitu tanah teman-teman ya. Yang terakhir yaitu permintaan uniter atau satuan, ED-nya itu sama dengan 1 teman-teman. Artinya bahwa semua perubahan harga itu, contohnya itu 2%, menyebabkan harga perubahan jumlah barang yang dimintanya itu juga berubah sebesar 2% pula. Dan seperti ini adalah kurvanya teman-teman, kurvanya cenderung sama gitu, kayak ya 50-50 lah itu teman-teman ya. Contoh produknya yaitu alat elektronik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah dan salahnya datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.